Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, untuk kultum saat ini, kultum Ramadan, yaitu Ramadan yang terakhir yang bertema pedihnya ajab di alam barja. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan ajab kubur. Peristiwa-peristiwa di bawah ini memungkinkan terjadi secara acak, jadi bukanlah rangkaian urutan. Yang pertama, apakah ajab kubur menimpa ruh dan jasad? Ajab kubur akan menimpa ruh dan jasad. Hal ini pernah terbukti dalam sebuah penggalian kubur karena ada keperluan khusus yang kemudian didapati bahwa mayat sudah dalam keadaan babak belur badannya, padahal kondisi sebelumnya tidak seperti itu. Yang kedua, apakah ajab kubur berlangsung terus-menerus atau akan berhenti? Bagi mereka yang wafat dalam keadaan non-muslim, maka akan mendapatkan ajab yang terus-menerus. Quran surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Namun, jika wafat dalam keadaan mukmin dan masih membawa dosa, maka ada beberapa keadaan yang tergantung berat ringannya dosa. Keadaan yang dimaksud adalah bisa diajab terus-menerus atau hanya sementara, atau juga ajab tersebut menjadi ringan karena amalan tertentu. Misalnya, dia sering istighfar, bersedekah, berdoa, dan lain-lain. Fatwa Ibnu Utsaimin. Yang ketiga, mereka yang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan neraka di hadapannya setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mereka yang tidak menjaga diri dari percikan urin dan gemar melakukan namimah juga akan mendapatkan ajab. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, berdasarkan hadis di atas, maka proteksi terhadap percikan urin menjadi hal yang sangat urgent. Sebisa mungkin kita memilih metode
urinisasi yang dapat meminimalkan resiko paparan urin khususnya di pakaian. Terlebih lagi jika pakaian tersebut juga digunakan untuk sholat. Via berdiri atau jongkok adalah dua metode urinisasi yang dibolehkan dalam syariat Islam. Jadi tinggal dipilih saja mana yang lebih fleksibel atau aman dari paparan urin. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, hindarilah menimbulkan kebencian di tengah-tengah manusia yang membuat mereka menjadi saling bermusuhan atau yang diistilahkan dengan namimah. Yang kelima, seorang yang wafat dalam keadaan non-muslim, maka di antara bentuk ajabnya adalah akan didatangkan kepadanya orang yang bisu, tuli, dan di tangannya ada palu yang kemudian dipukulkan kepada si mayat tadi hingga hancur. Kemudian dikembalikan lagi wujudnya seperti semula, kemudian dipukul lagi, hancur lagi, dan hal tersebut diulang terus-menerus. Hadis riwayat Hakim. Yang keenam, setiap mayat akan dihimpit oleh kuburnya, termasuk juga anak kecil. Hanya saja himpitan tersebut akan lepas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mereka yang membawa dosa sombong, riba, tidak mau menyusui anaknya tanpa sebab yang dibenarkan syariat Islam, ghibah dan zina akan mendapatkan siksaan khusus sebagaimana telah dipaparkan dengan sangat jelas dalam beberapa literatur yang sahih. Namun bentuk detailnya, siksaannya seperti apa, kami sengaja mensensornya karena tidak sampai hati tega untuk menyampaikannya di kultum tersebut. Makna kalimat membawa dosa di atas adalah dosa-dosa tersebut belum sempat ditaubati hingga melakukan wafat, dan disitulah letak masalah serta ajab itu berasal. Yang kedelapan, mayat mendapatkan ajab karena tangisan ratapan dari keluarganya. Bentuk ajabnya seperti apa tidak dijelaskan dalam dalil tersebut. Tangisan ratapan adalah tangisan yang menunjukkan rasa penolakan atau protes, tidak ridho terhadap takdir kematian keluarganya. Bentuknya bervariasi, yaitu bisa menjerit-jerit, teriak-teriak sambil membantingi atau ngacak-ngacak barang, dan atau sambil mengucapkan sesuatu yang intinya tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, ucapan tersebut terkadang terekspresikan di sebagian status-status pribadi sosial media dan memamerkan kecantikan, khususnya bagi yang tengah tertimpa musibah dan lain-lainnya. Teringat kembali musibah yang mungkin sudah berlalu sekian waktu. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, adapun jika sebatas tangisan kesedihan, biasa dengan tetap ridho terhadap takdirnya, maka tidak apa-apa dan tidak termasuk ratapan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menangis ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat dalam usia 16 atau 17 bulan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh mata menangis dan hati bersedih, akan tetapi kami tidak mengatakan sesuatu melainkan yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami sangat bersedih berpisah dengan wahai Ibrahim anakku. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, demikian kultum singkat ini, pedihnya ajab di alam barzah.
Semoga kita tidak termasuk diajak di dalam kubur tersebut. Akhirnya semoga Allah SWT menyelamatkan kita secara sempurna dari azab kubur dan semua penyulit yang ada di dalamnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.